Bapak, Ibu, dan teman-teman, berjumpa lagi dengan Vito di channel Perjalanan Vito atau Vito's Journey. Hari ini kita akan memberitahu kalau PJBL Vito bulan lalu sudah selesai. Kandang ini lebih baik kan, dan lebih bagus daripada kandang Bingo yang dahulu yang sudah meninggal karena sakit. Nah, ini meskipun bukan Beauty yang tinggal karena ia sudah pergi terlebih dahulu dan tidak akan kembali, maka yang menghuninya adalah Tompi. Tadi Tompi ada di sini, tapi dia lagi ke mana kok? Di kebun. Pembuatan kandang ini dibantu oleh Mama. Nih, lihat. Meskipun kandangnya tidak sebagus yang kalau dibuat oleh tukang, tapi itu tetap bangga kok. Karena Vito bisa menyelesaikannya bersama Mama. Dan bisa yang terpenting bisa untuk tempat tinggal Tompi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kandang ini dibangun di tempat yang sangat strategis. Nih, dikelilingi pohon bimbing, ada pohon pisang, ada jambu. Tuh, jambunya sudah mulai buah lagi. Nih, ini pasti Tompi sangat nyaman tidur di sini. Semoga Tompi bisa menemani Vito lama seperti Bingo dulu. Semoga tidak ada yang berbuat jahat kepada Tompi, karena rupanya tidak semua orang menyukai peliharaan seperti yang Vito lakukan ini. Nih. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman, Vito akan menunjukkan salah satu peliharaan Vito lagi. Karena Vito sangat sayang kepada semua hewan, sehingga hewan itu mau menurut padaku. Namun hewan ini sebenarnya bukan hewan lah, tapi ini serangga. Ada di dalam akuarium. Mau lihat? Ayo. Bapak, Ibu, dan teman-teman, penasaran tidak apa yang ada di dalam kotak telur ini? Sebentar, kita ini talinya dulu ya. Dibuka. Dadah. Ini adalah 4 ekor kalajengking peliharaan Vito. Vito menangkapnya dari kebun loh. Vito sarankan Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak meniru apa yang Vito lakukan ya. Karena kalajengking ini sangat berbisa maksudnya. Nih semuanya masih ada sengat. Kalau menyengat rasanya seperti disengat jarum suntik, tetapi bisa membuat bengkak loh. Bisa sampai beberapa hari sembuhnya. Sembuhnya butuh beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Nih, yang besar ada 3, yang sedang ada 1, total 4 ekor. Vito sering disengat oleh kalajengking ini, namun biasanya Vito cepat sembuhnya. Vito tak tahu mengapa bisa begitu, dan Vito tidak bisa menjelaskan. Tak butuh waktu lama Vito bisa sembuh, meskipun sering disengat oleh kalajengking peliharaan Vito. Ini biar tidak ini harus ditaruh di tempat yang gelap. Yang kecil ini pakannya tidak berupa
cicak, namun kelak, namun apa itu? Belalang atau jangkrik. Nih, Bapak Ibu dan teman-teman, kita mau kasih tahu kalau untuk memelihara hewan seperti ini, syarat utamanya adalah tidak boleh takut. Karena jika kita semakin takut takutlah ini, maka hewan ini yang kita pelihara akan semakin berani. Bahkan kalau kita sudah sangat takut, maka hewan itu akan berani untuk menyengat. Tapi itu tidak pernah takut untuk hewan ini. Jadi hewannya nurut. Ya, meskipun terkadang dia suka nakal sih, suka betul mencapit. Tadi saja baru dicapit Vito. Lalu menyengat lah. Tapi Vito bisa cepat sembuh dan Vito tetap tidak takut dan tidak kapok untuk pelihara dia. Kalau lihat nih, kalau kita nggak takut berarti dia nggak ngapa-ngapain kan, dia diam aja. Tapi kita tetap harus hati-hati untuk memelihara dia. Capitannya sangat kuat. Nih capitnya. Kalajengking ini ada yang unik loh. Nih, khususnya yang kecil. Setiap 3 kalajengking ini, kalau yang kecil suka tidur loh di bawahnya setiap malam. Nih, hewan ini termasuk hewan nokturnal atau yang hanya memangsa di malam hari. Misalnya belalang, ia hanya memakannya di malam hari. Kalau di siang hari sangat susah untuk memberinya makan. Bahkan kalau mau memberi makannya sangat susah, bahkan risikonya bisa disengat atau dicapit. Rasanya sangat sakit. Nih, kalajengkingku, mereka sangat bersahabat loh. Padahal mereka sesama jantan. Nah, dari semua kalajengking Vito, inilah yang paling besar. Vito menangkapnya dari halaman rumah Vito. Nih, besar kan? Bapak Ibu guru dan teman-teman penasaran tidak? Kenapa di tempat Vito ada banyak hewan-hewan berbisa seperti ini? Itu karena di sekeliling Vito ini adalah kebun kelapa sawit milik Pak Wo. Dan juga ada rawa-rawa di belakang rumah. Jadi saat mulai sore hari, binatang-binatang ini akan merayap ke tempat Vito. Makanya orang zaman dulu melarang anak-anaknya untuk bermain saat hari sudah mulai sore. Nah, penyebabnya karena inilah. Karena binatang-binatang berbisa ini hanya keluar pada saat matahari mulai terbenam. Alasannya mereka hanya keluar saat matahari terbenam karena mereka ingin menghindari dari pemangsa utamanya. Kalajengking itu pemangsa utamanya adalah seperti burung, ayam gitu. Bahkan ikan loh. Ikan bisa memakan kalajengking. Namun beberapa ikan kadang ada yang nasibnya sial loh. Kadang ada sengatnya yang menempel, jadi dia ya nggak terselamatkan. Nah, ayam itu meskipun tubuhnya agak kecil, terus terlihat sepele dan sederhana, namun ia termasuk pemangsa dari kalajengking Vito ini. Jadi Vito tak pernah membiarkan kalajengking ini berkeliaran agar tidak dimangsa oleh ayam Vito atau menggigit salah satu keluarga Vito. Nih, tere. Bapak Ibu dan teman-teman, ini apa? Vito mau beri saran kepada teman-teman, kalau bermain janganlah di tempat yang gelap atau di dekat semak belukar, di tempat barang-barang bekas atau tumpukan, karena bisa saja ada binatang-binatang berbisa di situ. Contohnya seperti kelabang dan kalajengking salah satunya kalajengking ini juga. Nih, jadi kalau bermain harus di tempat yang terang dan tidak boleh main saat matahari mulai terbenam, karena pada saat itulah para hewan berbisa ini mulai berburu agar mereka bisa bertahan hidup. Nih, di kalajengking Vito ini
ada sesuatu loh. Mereka bisa menyelam kadang-kadang. Nih, mereka bisa ada di bawah air loh, jadi hati-hati. Nih, inilah yang menyebabkan mereka bisa ada di bawah air nih. Nih. Dan juga di sekitar mulut mereka ini saat mencabik-cabiknya ada kayak capit di sini. Nih. Dan juga ada bulu-bulunya. Nah, ketika bulu-bulu ini dicabut, maka kalau gak lama kemudian kalajengking itu bisa mati. Jadi ketika ada bulu-bulu ini dari mulutnya atau keluar, jangan biarkan bulu-bulu ini kalian cabut ya, karena bisa berbahaya bagi kehidupan kalajengking. Ini sengatnya mirip jarum suntik kan? Teman-teman dan Bapak Ibu, kita mau bilang sampai di sini dulu ya cerita Vito dan perjalanan Vito hari ini tentang penjelasan hasil PJBL Vito bulan lalu dan juga tentang kalajengking Vito. Nih, kalajengking mau ucapin nih. Dadah! Dah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nih, dadah!